Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara online seminar dengan tema Mapping Perceptions for Bali's Topmost Destinations. Perkenalkan, nama saya Mediani Kriseka Putri yang akan memandu acara webinar hari ini, juga memandu Anda sebagai moderator. Senang sekali saya bisa hadir dan menyambut Anda semua di pagi yang cerah ceria ini ya. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Nah, Bapak Ibu, acara ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari pembicara, sedangkan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana Anda sebagai peserta dapat berpartisipasi dengan menggunakan fitur raise hand ataupun menulis pertanyaan di fitur chat box. Baik, sebelum kita mulai acara pemaparan, marilah kita semua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh Mars Telkom University. Hadirin kami mohon untuk duduk tegak. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa saya bisa rasakan energi dan semangatnya gitu ya. Walaupun ini kebetulan kalau yang dari Universitas Telkom, yang dari fakultas, mudah-mudahan tidak lelah karena gathering kemarin ya. Tetap pada semangat kemerdekaannya, merdeka. Oke, acara selanjutnya ya sudah nanti tentunya pemaparan dari pembicara. Namun sebelumnya akan saya bacakan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dian Putri Ramadhani, SMMM. Baik, beliau lahir di Medan 28 Januari 1997 ya, Horas. Dan beliau telah menyelesaikan pendidikannya, ya pendidikan sarjana atau S1 di Universitas Telkom. Jadi beliau adalah alumni dari Universitas Telkom ya. Kemudian S2-nya juga telah diselesaikan ya dengan gelar Magister Management atau MM ya, dan prodi adalah manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika seperti itu. Nah, sertifikasi yang beliau sudah punya adalah Big Data Analyst International Certification. Ya, itu adalah Transaction Network Structural Shift Under Crisis. Gitu ya. Jadi beliau sudah memiliki yang istilahnya sertifikasi yang internasional gitu ya. Kemudian publikasi beliau sebetulnya ini sudah banyak ya dari 2016. Cuman memang tidak akan saya sebutkan begitu ya satu persatu karena memang sudah kita punya waktu yang terbatas begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Beberapa yang terbaru ya, saya akan sebutkan yang terbaru, yaitu salah satunya adalah Credit Scoring Model Construction based on LinkedIn Social Media Data, dan itu di 5th European International Conference on Industrial Engineering and Operations Management di Proceedings Scopus Index. Lalu juga ada The Mobility, Sentiment, and Problems Identification Analysis in Tourism Industry Using Social Media Data. Itu di International Conference on Information and Communication Technology, ya, jadi ICO-ICP. Oke, kemudian ada juga Transaction Network Structural Shift Under Crisis Macro and Micro Perspective di Economist MDPI, ya, itu di jurnal yang Scopus Index Q2. Sedangkan yang paling terakhir adalah Mining Digital Traces to Uncover Global Perception of Bali's Topmost Destination. Nah, ini sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Dan itu ada di International Workshop on Big Data and Information Security, jadi IWBIS, bentuknya proceeding dan terindeks Scopus. Ya, luar biasa. Ini begitu banyak loh pencapaian tadi itu yang saya sebutkan baru di tahun 2022 saja ya. Jadi bahkan saya belum sebutkan yang 2021 dan 2019. Mohon maaf loh ini Bu Dian ya. Tapi prestasi beliau luar biasa ya. Jadi langsung saja kita sambut dan kita persilahkan Ibu Dian Putri Ramadhani, SMMM. Baik, hatur nuhun Bu Mediani atas perkenalannya. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sedikit ya tentang riset yang baru-baru ini saya lakukan. Seperti yang disebutkan Bu Mediani, betul banget Bu. Ini risetnya seperti riset yang disampaikan terakhir tadi. Jadi saya menyampaikan dengan judul yang berbeda aja karena panjang ya Bu judulnya, jadi dipersingkat seperti itu. Baik, baik kalau begitu saya izin share screen ya Bapak dan Ibu supaya kita mulai aja. Mangga Bu. Baik, apa udah terlihat Bu Mediani? Mangga. Oke, siap. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ya Bapak dan Ibu sedikit aja sharingnya tentang mapping perceptions for Bali's topmost destinations. Ini sebenarnya penelitian yang kedua saya ketiga di turisme. Sebelumnya saya juga pernah melakukan penelitian di turisme tetap di Bali ya menggunakan data jejak digital yang ada ICO-ICT tahun lalu. Nah, ini merupakan
lanjutan ya atau pengembangan dari riset yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di tahun lalu saya hanya memetakan saja, memetakan pergerakan turis dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau yang di penelitian ini saya dig deeper bersama rekan-rekan saya untuk menggali persepsi dari masyarakat terkait masing-masing dari destinasi wisata yang ada di Bali. Nah, karena banyak sekali destinasi wisata yang ada di Bali, jadi saya ambil yang topmost aja, 15 destinasi wisata ya yang kita ambil dalam penelitian ini. Baik, agendanya hari ini singkat saja. Pertama saya akan introduce, kemudian workflow-nya seperti apa, result yang didapatkan seperti apa, dan future works-nya juga seperti apa. Karena riset ini tentu saja masih banyak keterbatasan. Jadi kita punya pekerjaan-pekerjaan lainnya bisa kita laksanakan di penelitian selanjutnya. Baik, untuk introduction, sebenarnya kenapa saya begitu tertarik dengan data TripAdvisor dan data pergerakan turis di Bali? Jawabannya adalah karena sekarang pemilihan keputusan turis itu sudah cukup berbeda ya Bapak dan Ibu dengan turis zaman dahulu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ingat-ingat kembali beberapa belas tahun yang lalu, kalau kita mau berwisata, biasanya kita mengandalkan peta atau guidebook atau kita menggunakan tour agensi gitu. Jadi perjalanan kita sudah ada map-nya gitu. Jadi biasanya tuh dari lokasi A ke lokasi B ke lokasi C udah terstruktur dan umumnya turis mengikuti alur tersebut. Tapi saat ini ternyata turis itu udah meninggalkan guidebook Bapak dan Ibu. Sekarang mereka lebih travel freely. Jadi terserah mereka mau kemana saja. Biasanya mereka itu ambil keputusannya berdasarkan artikel-artikel di internet. Kalau misalnya dia tertarik ke suatu tempat, beliau akan kunjungi gitu. Jadi tidak bermodalkan guidebook lagi. Mereka lebih fleksibel untuk menentukan destinasinya, dan impact-nya adalah kalau dulu perjalanannya sudah ada trek khususnya, kalau sekarang pergerakan mereka itu lebih kompleks karena setiap orang mempunyai preferensi tersendiri untuk memilih yang mana nih lokasi yang akan dikunjungi gitu. Jadi sangat menarik sekali untuk memetakan pergerakan mereka dengan menggunakan pendekatan jaringan. Kemudian dari mana sih sebenarnya mereka itu mendapatkan informasi-informasi sehingga ada yang tertarik ke lokasi ini, ada yang tertarik ke lokasi ini. Ternyata yang menyebabkan mereka lebih free dalam menentukan pilihan mereka membaca artikel di jejak-jejak digital yang ditinggalkan oleh orang-orang di forum-forum tertentu. Nah, intinya adalah sekarang para turis itu stay connected without limitation. Ketika mereka ada di suatu tempat, mereka bisa langsung sharing informasi apapun yang mereka ingin share gitu. Jadi informasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan bagi turis-turis di masa yang akan datang, mereka mau mengunjungi atau tidak berdasarkan review-review yang udah dicantumkan sebelumnya oleh orang-orang yang sudah mengunjunginya. Nah, keunggulannya jejak digital ini adalah people feel free to express their emotions. Jadi sebebas-bebasnya, tidak ada paksaan, dan biasanya keinginan pribadi untuk sharing seperti itu. Jadi memang pure apa yang mereka rasakan biasanya mereka tuliskan tanpa ada paksaan dari siapapun. Itulah kenapa digital traces ini merupakan sumber informasi yang kredibel dan merupakan suatu kekayaan bagi siapa saja yang memanfaatkannya sebenarnya. Bagaimana turis merasa tertarik terhadap sesuatu dan lain sebagainya, itu biasanya dicerminkan dalam destination image. Jadi digital review yang ditinggalkan oleh turis tersebut
dapat mengekspres beliefs, knowledge, ideas, kemudian feelings pada suatu destinasi. Kemudian kita juga bisa mengkategorikannya, dia merasakan apa nih, apakah dia merasakan bahwasanya tempat ini natural attraction-nya bagus sekali atau malah culture-nya yang bagus sekali, seperti itu. Jadi biasanya hal-hal tersebut itu dirangkum dalam suatu yang namanya destination image gitu. Jadi bagaimana turis itu menilai suatu destinasi wisata. Nah, destination image ini sebenarnya udah banyak diteliti ya Bapak dan Ibu, tapi biasanya mayoritas destination image ini menggunakan kuesioner. Sejauh yang kami telisik, destination image ini belum ada penelitian yang menggunakan teknik text mining. Biasanya mayoriti memang menggunakan kuesioner. Keunggulan dari menggunakan jejak digital, menggunakan pendekatan text mining dalam mengevaluasi destination image ini adalah yang pertama, biasanya kita kalau lagi jalan-jalan dikasih selebaran kuesioner, banyak yang nolak ya Bapak dan Ibu, karena kan dalam suasana liburan gitu, jadi agak malas aja kalau kita harus ngisi kuesioner. Kemudian juga terburu-buru mungkin yang mengisi, jadi terjadi respon bias, isi rata kanan semua, atau mereka under pressure karena ditungguin sama yang ngumpulin kuesioner dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali limitasinya. Nah, di sini kami mencoba untuk uncover destination image ini berdasarkan jejak digital yang ditinggalkan oleh orang-orang. Karena jejak digital tersebut sudah pasti ungkapan dari hati yang memang ingin di-share oleh mereka. Gitu. Jadi mungkin memang tanpa paksaan ya. Jadi mungkin lebih jujur orang-orangnya. Tapi tentu saja mengolah data tekstual itu nggak semudah mengolah data yang numerik gitu ya. Jadi kita memerlukan pendekatan-pendekatan khusus di sini. Nah, kebetulan saya mengambil destination image. Destination image sebenarnya ini terbagi menjadi dua lagi Bapak dan Ibu. Ada cognitive image dan ada affective image. Kalau cognitive image ini terkait dengan apa yang bisa mereka lihat ya. Kalau affective itu lebih melibatkan perasaan. Nah, karena ini penelitiannya masih permulaan, jadi kita memutuskan untuk mengambil yang kognitif terlebih dahulu. Karena menilai perasaan itu jauh lebih susah ya Bapak dan Ibu, daripada menilai yang ada jelas tertulis di sana. Nah, cognitive image ini terdiri dari beberapa dimensi. Ada natural attraction, jadi ada orang yang datang ke suatu tempat karena kagum dengan natural attraction-nya. Mungkin dia ke Kuta gitu ya. Atau ada orang yang kagum dengan cultural attraction-nya. Karena tentu saja ya di satu destinasi wisata pasti ada natural, ada cultural, ada social setting and environment-nya, kemudian ada infrastructure and facilities. Mungkin natural attraction-nya bagus, tapi infrastructure and facilities-nya jelek gitu. Kemudian aksesibilitasnya bagaimana, price and value-nya seperti apa kemahalan atau cukup murah, seperti itu. Nah, itulah yang akan kita evaluasi dalam penelitian ini. Untuk objeknya tentu saja kita menggunakan Bali. Bali ini umum sekali ya Bapak dan Ibu digunakan untuk riset turisme. Karena ya pasti Bali itu adalah tempat turis yang paling populer di Indonesia. Bahkan mungkin beberapa turis taunya Bali gitu ya daripada tahu Indonesia seperti itu. Jadi Bali itu memang sangat populer. Dan di Bali ini keunggulannya adalah konektivitasnya sudah bagus, terhubung ke yang unlimited connectivity tadi ya. Jadi kita di Bali ini bisa share kapan aja karena mostly sudah tercover sinyal di sana. Jadi kita bisa sharing terus. Dan di tahun 2019 Bapak dan Ibu ternyata ada
banyak sekali reviews yang dicantumkan oleh turis di seluruh dunia terkait Bali. Ada sekitar 215.168 reviews, banyak sekali. Jadi ini empuk ya Bapak dan Ibu untuk melakukan penelitian. Importance-nya sebenarnya adalah apa yang ditinggalkan oleh turis di laman review dan lain sebagainya, itu akan menjadi konsiderasi bagi turis di masa yang akan datang untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, jadi baik sekali apabila kita bisa mengambil itu ya pengetahuan dari sana. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya izin sebentar. Baik, mohon maaf tadi lampunya kedip-kedip. Baik, seperti yang disampaikan tadi, untuk mengolah data tekstual ini tidak seperti data numerik. Kita membutuhkan approach khusus Bapak dan Ibu. Khusus untuk penelitian ini, kami menggunakan 2 approach. Yang pertama adalah text mining untuk mengekstrak persepsi dari turis. Yang kedua, kita menggunakan network approach untuk memetakan kunjungan dari turis tersebut. Jadi kita mix antara 2 pendekatan, yaitu text mining dan network. Dengan menggunakan 2 approach ini, kita dapat memetakan area yang potensial untuk development dan improvement-nya. Nah, bagaimana kita mengkombinasi keduanya, nanti akan dibahas juga ya, kalau nggak salah. Nah, di sini, di workflow bagian kedua. Jadi, dalam penelitian ini, pada awalnya kita akan mengkoleksi data, Bapak dan Ibu. Datanya diambil, mengambilnya menggunakan teknik scraping ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan Google Chrome itu ada extension scraper. Jadi data yang ada di halaman web itu bisa kita ambil tergantung policy dari web tersebut. Kebetulan saya menggunakan TripAdvisor dan apa yang ada di laman web tersebut itu bisa diambil menggunakan extension tersebut. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk nge-scrap datanya, hanya saja perlu waktu kalau datanya berskala besar. Nah, kemudian karena tadi kita menggunakan 2 pendekatan, ada pendekatan text mining dan network, di mana keduanya itu memiliki requirement data yang berbeda. Jadi kita bagi menjadi 2. Kita akan preprocessing data tekstual terlebih dahulu, kemudian kita akan mempersiapkan network datanya. Data tekstual ini kita olah 2 kali lagi Bapak dan Ibu. Kita akan mengekstrak sentimennya, pasti udah akrab ya, sentiment analysis. Sentiment analysis ini kita membagi menjadi 2. Mereka bertanggapan positif atau bertanggapan negatif. Dan yang kedua itu adalah menggunakan multi-class text classification. Nah, di sana kita akan mengekstrak cognitive image-nya. Jadi nanti kita akan dapat hasil natural attraction itu 20% merasa negatif, 80% merasa positif. Sedangkan price and value 50% positif, 50% negatif. Nah, jadi itu tujuannya kita menggunakan 2 kali analisis. Yang pertama sentiment analysis dan multi-class classification. Kemudian setelah melakukan hal yang tadi, kita membentuk suatu network. Network ini tentu saja menggunakan 2 jenis data. Ada data nodes dan data edges. Nah, nanti juga dijelaskan seperti apa cara pembentukannya. Kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan peta dari kunjungan dan persepsi dari turis. Seperti itu. Nah, yang pertama untuk data collection, Bapak dan Ibu, kita mengkoleksi data dari TripAdvisor dari Januari 2018 sampai Desember 2021 atau sekitar 3 tahun. Ada 18.721 review data. Turis yang menulis itu ada 15.360.
dan untuk 15 destinasi terfavorit di Bali. Nah, kurang lebih tampilan TripAdvisor-nya seperti ini. Ini ada username, ada review, ada time of visit-nya. Nah, dengan menggunakan extension Google Chrome tadi untuk nge-scrape data, kita bisa ambil data ini secara keseluruhan, Bapak dan Ibu. Jadi tinggal kita klik, nanti extension tersebut akan mengambilkan data untuk kita. Sebenarnya hampir semua bisa diambil ya kalau scraper. Kemarin itu saya juga sempat ambil data untuk lowongan pekerjaan, itu bisa juga diambil dengan menggunakan teknik yang sama. Kemudian setelah kita dapat, ini ada teksnya ya Bapak dan Ibu, keep anything you don't want to lose. Nah, katanya ada di sini. Ini bisa kita proses untuk tahap untuk yang ini, tekstual, data processing-nya. Jadi kita akan berfokus pada data yang ini, data review yang dituliskan oleh mereka. Misalnya, ini untuk yang pertama, untuk sentiment analysis. Sentiment analysis misalnya untuk kelas yang positif, great place, visit, well, late, great, clean, facility, staff, dan lain sebagainya. Kebetulan kita menggunakan sentiment analysis yang otomatis ya, karena menggunakan bahasa Inggris. Ada yang namanya father sentiment, Bapak dan Ibu, dan akurasinya itu melebihi akurasi manusia dalam mengklasifikasikan sentimen. Jadi karena sesuai, kita gunakan saja teknik tersebut atau model tersebut untuk melakukan sentiment analysis. Nah, di sini. Jadi kita lihat compound score-nya. Ketika compound-nya ini lebih dari 0, dia positif. Kalau misalnya kurang dari 0, maka dia dinyatakan negatif. Ini per review ya Bapak dan Ibu. Berarti kalau ada 18.721 review, berarti kita akan mendapatkan 18 ribuan data seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus melabelkan satu persatu. Misalnya untuk natural attraction, itu teksnya adalah ini, precious monkeys. The monkeys are playful and interesting, katanya gitu kan. Jadi ada atraksi natural di sana. Tapi kalau price and value itu biasanya terkaitnya ke harga makanan atau harga tiket masuk dan lain sebagainya. Kita memodelkannya dengan menggunakan 3 model, ada FBS, SVM, dan Neural Network. Tapi yang paling bagus itu adalah Neural Network. Neural Network ini mencapai 92,1% akurasinya dalam memprediksi kelas-kelas ini. Jadi cukup baik ya kalau untuk non-medis kayaknya udah cukup banget nih 92,1%. Oke, untuk labelingnya kita pakai jumlah data yang sama. Jadi untuk natural attraction itu ada 400, data training, cultural attraction 400, social setting 400, jadi masing-masing 400. Jadi adil gitu. Oke. Kemudian untuk network data kita menggunakan 2 data untuk network yang positif dan data untuk yang network yang negatif. Ada lokasinya apa, longitude, latitude ini posisinya di Google Maps ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau yang untuk positif, kognitif kelas mana nih yang paling positif dari Sacred Monkey Forest Sanctuary? Kita masukkan ke sini. Ini nanti ditujukan untuk pemetaan di akhir. Seperti itu. Begitu juga yang negatif. Kalau Sacred Monkey Forest Sanctuary ini berarti dimensi kognitif yang paling negatif, yang paling buruk dirasakan oleh turis adalah price and value-nya. Kayaknya kemahalan ya, nggak worth it gitu. Kalau kita ke Sacred Monkey Forest Sanctuary, kata si turis. Seperti itu. Nah, untuk age list, kita untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya, kita menggunakan teknik seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ketika ada username 001, misalnya Dian, gitu. Dian mereview 2 tempat. Dian mereview Sacred Monkey
Forest Sanctuary dan Dian juga mereview Mount Batur. Artinya Dian pernah mengunjungi Sacred Monkey dan pernah mengunjungi Mount Batur juga. Dengan demikian, nanti akan ada hubungan antara Sacred Monkey, ID-nya 1 di sini, dan Mount Batur, ID-nya 2. Jadi ketika ada orang lain yang mereview lokasi 1 dan 3, maka dia ada juga di sini hubungannya. Gitu. Ketika ada yang mereview 3 dan 5, maka ada juga di sini. Gitu. Kekurangannya di sini adalah ketika kita menggunakan TripAdvisor, kita tidak pernah tahu dia ngunjungin Mount Batur dulu atau Sacred Monkey dulu. Gitu. Jadi, nanti kita tidak bisa melihat arah dari networknya. Mungkin kemarin itu Pak Heri juga pernah share bahwasannya bisa menggunakan data Foursquare atau apa ya, saya lupa, untuk melihat arahnya seperti itu. Tapi kalau yang TripAdvisor kekurangannya adalah kita belum bisa melihat arah di sana. Baik, ini resultnya Bapak dan Ibu. Jadi dari workflow yang tadi, sebenarnya yang paling lama itu melabelkan ini ya, Bapak dan Ibu, karena secara manual dilabelkannya, dan kita dapatkanlah hasil seperti ini. Dari ke-15 tempat, mulai dari Sacred Monkey, Mount Batur, Waterboom, Nusa Dua Beach, dan lain sebagainya, ternyata mereka memiliki proporsi sentimen seperti yang di sebelah kanan. Sentimen positifnya misalnya untuk Sacred Monkey Forest Sanctuary itu ada 86,25%, sedangkan negatifnya 13,75%. Kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu, yang paling sedikit komentar negatifnya itu adalah Bali Bird Park. Dia hampir semuanya ya, 97,01%-nya itu ternyata positif reviewnya. Sedangkan ya begitu, yang paling sedikit komentar negatifnya adalah yang ini. Sedangkan yang paling banyak komentar negatifnya itu adalah Devil Stairs. Nah, yang ini. 72,27% saja yang positif. Tapi kalau sampai dengan tahap ini, kita hanya tahu, oh ternyata berdasarkan review dari turis, Devil Stairs ini yang paling jelek nih lokasinya. Sedangkan Bali Bird Park itu yang paling bagus nih lokasinya, hanya sebatas itu saja. Tapi kita belum tahu, dia jelek kenapa ya? Dia bagus kenapa ya, gitu ya. Sedangkan tadi ada natural attraction, ada cultural, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya secara umum saja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengklasifikasikan natural attraction, cultural, dan lain sebagainya ini. Kita lihat ya, bahwasannya secara umum, belum per lokasi ya Bapak dan Ibu, secara umum Bali itu yang paling banyak dibicarakan ternyata natural attraction-nya. Wajar ya, karena Bali itu keren banget natural attraction-nya. Dan ternyata yang kedua itu yang paling banyak dibicarakan adalah infrastruktur dan facility-nya. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang positif dan sisi yang negatif, sisi yang paling positif itu ternyata social setting and environment-nya malahan. 94,8% dia positif social setting and environment-nya. Keren berarti social setting di Bali. Kemudian yang paling negatif ternyata adalah accessibility-nya. Turis-turis merasa aksesibilitas di Bali itu masih jelek. Tapi sampai di sini kita belum tahu tempat yang mana yang dianggap jelek sama turis. Ini kan masih secara umum saja. Oke. Kemudian kita akan menjabarkan per lokasi, per sentimen, dan per dimensi kognitif supaya kita tahu informasi yang lebih lengkap lagi. Nah, ini saya senang nih sama hasilnya. Ternyata Sacred Monkey Forest Sanctuary ini, Bapak dan Ibu, tempat yang paling populer, Sacred Monkey Forest Sanctuary ini yang paling positif. Kalau kita bandingkan kelas positifnya di sini, positif, 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 positif,
positif. Yang paling positif adalah cultural attraction-nya. Jadi di Sacred Monkey Forest itu cultural attraction-nya keren banget kata orang-orang. Dan yang paling buruk itu adalah price and value-nya. Jadi kemahalan mungkin ya Sacred Monkey Forest itu, atau mereka merasa pengorbanannya tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian juga kalau Mount Batur berbeda lagi. Yang paling unggul di sini, yang paling dirasa positif adalah social setting and environment-nya, Bapak dan Ibu. Tinggi banget nih positifnya. Sedangkan yang dinilai jelek dari Mount Batur itu adalah cultural attraction-nya. Yang paling jelek ya, paling tinggi negatifnya. Kemudian untuk Waterboom Bali, ini keren, cultural attraction-nya nggak ada komentar negatif. Dan yang paling negatif itu dari Waterboom itu accessibility, susah ngaksesnya ternyata Waterboom Bali ini. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya Bapak dan Ibu, ternyata Sacred Monkey Forest tuh yang paling bagus apanya, yang paling sering dikomplain apanya, begitu juga dengan tempat-tempat lainnya. Dan di sini kita tahu bahwasannya setiap tempat itu ternyata dinilai berbeda-beda oleh turis gitu. Jadi kita bisa tahu di mana jeleknya tempat itu, di mana bagusnya tempat itu. Nah, kalau melihat data ini mungkin kita agak pusing ya Bapak dan Ibu, karena visualisasinya belum bagus. Ini datanya, kolomnya terlalu banyak, row-nya terlalu banyak, sehingga menyulitkan kita untuk membaca. Nah, di sini kita mendapatkan satu pendekatan lagi, yaitu dengan menggunakan pendekatan network. Jadi kita memetakan mana sih aspek kognitif yang dinilai paling positif dan yang paling negatif di masing-masing lokasi, dan seberapa populer lokasi tersebut. Jadi ada beberapa yang dipertimbangkan nih dalam network ini. Jadi network ini mungkin bisa memberikan informasi yang cukup kaya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita akan membentuk dua network, ada network yang paling positif dan ada network yang paling negatif. Yang paling banyak komentar positifnya dan yang paling banyak komentar negatifnya, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau sebelah kiri itu adalah yang paling banyak positifnya. Kita bisa lihat di sini, yang paling besar. Kalau semakin besar poinnya atau bulatnya, atau dalam bahasa networknya nodes-nya, itu artinya adalah semakin populer lokasi tersebut gitu. Jadi tentu saja Sacred Monkey ini lebih populer dibandingkan dengan Jatiluwih. Jatiluwih Greenland. Sudah pasti dia lebih populer, lebih banyak direview, lebih banyak dikunjungi. Nah, kemudian yang bisa kita lihat ternyata yang paling banyak dipuji-puji dari Sacred Monkey Forest itu adalah yang kuning, di mana kuning ini adalah cultural attraction-nya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa lihat, Sacred Monkey Forest, Waterboom Bali, Nusa Dua Beach, dan temple yang di bawah itu di sini, ini ternyata memiliki cultural attraction yang sangat baik. Kemudian kalau yang biru, ini social setting and environment, berarti yang berwarna biru ini itu adalah yang paling baik social settingnya. Tapi kalau yang negatif, kita juga bisa lihat, Sacred Monkey ini adalah yang paling jelek price and value-nya. Begitu juga Seminyak Beach dan Bali 3D Art Museum. Itu price and value-nya kemahalan mungkin. Kemudian yang hijau ini adalah natural attraction-nya, paling negatif nih, Jatiluwih, Greenland, dan Sanur Beach. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya Bapak dan Ibu, peta yang paling positif, peta yang paling negatif seperti apa.
Nah, sebenarnya ini bisa jadi potensi yang sangat besar ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan kalau misalnya ingin merencanakan suatu transformasi pariwisata di Bali untuk ukuran size dari lingkaran tersebut itu bisa dijadikan skala prioritas karena itu merupakan tempat yang paling banyak direview, tempat yang paling banyak dikunjungi seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling positif, paling negatif, dan skala prioritasnya. Berarti Sacred Monkey ini bisa dipertahankan cultural attraction-nya karena sudah dipuji-puji. Sedangkan mungkin pihak yang terkait harusnya mengevaluasi price and value dari Sacred Monkey Forest Sanctuary. Nah, sebenarnya dari visualisasi ini mempermudah kita untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk improve dan apa yang dibutuhkan untuk dipertahankan dari masing-masing lokasi. Nah, selain itu kita juga kita bisa menghitung tingkat kepentingan dari lokasi-lokasi tersebut berdasarkan metrik sentralitas jaringannya. Tapi ketika kita urutkan ternyata degree centrality dan witness centrality-nya nilainya urutannya tidak jauh berbeda. Jadi ukuran size di sini sebenarnya sudah merepresentasikan tingkat kepentingan dari suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi yang lainnya berdasarkan kunjungan ya Bapak dan Ibu. Kemudian saya mencatat beberapa notable findings yang mungkin belum pernah di uncover sebelumnya karena memang belum ada penelitian terkait dengan cognitive image, terutama di Bali menggunakan text mining itu sejauh yang kita ulik belum ada gitu. Jadi notable findings yang saya temukan itu yang pertama adalah ternyata turis itu majority sih satisfied dengan ke-15 destinasi yang kita jadikan sampel, yaitu sebesar 88% mereka merasa puas. Nah, kemudian algoritma neural network ini cukup canggih sekali dalam mengklasifikasikan kognitif kelasnya. Akurasinya lebih dari 90%. Ini sudah cukup baik sekali untuk bidang non-medis ya Bapak dan Ibu, terutama pariwisata itu 92,1 udah cukup bagus sekali. Dan mayoritas dari turis ternyata memang ke Bali itu karena daya tarik dari alamnya ya, natural attraction-nya. Hingga 41,6% orang yang ke Bali itu ternyata mempertimbangkan natural attraction-nya. Sedangkan dimensi lainnya itu selebihnya saja. Gitu. Dan notable findings-nya ternyata setiap destinasi itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan kekuatan dan kelemahan dari setiap destinasi ini bisa kita petakan ya menggunakan network analysis tadi, juga menambahkan informasi tentang prioritas atau popularitasnya sebagai konsiderasi untuk development and improvement di masa yang akan datang oleh pihak yang berkepentingan. Karena ini masih riset yang awal, jadi banyak sekali future works yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menggabungkan, kalau kemarin ya Bapak dan Ibu cerita sedikit, riset tahun lalu saya yang dipublikasikan di ICT itu membagi berdasarkan fitur geografisnya. Jadi saya membagi turis berdasarkan benua asalnya. Ada benua Amerika, Asia, Europe, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bagaimana mereka memilih tempat tersebut. Apakah mereka punya preferensi yang sama? Ternyata untuk setiap benua itu, benua asal, berbeda-beda. Ada yang sukanya pilih pantai, ada yang sukanya pilih gunung gitu. Jadi masing-masing turis dari masing-masing benua itu punya preferensi yang berbeda. Nah,
tapi itu belum dikonsiderasikan di penelitian ini. Mungkin di penelitian ke depannya bisa menggabungkan antara kedua pendekatan ya, biar lebih kaya kita bisa tahu persepsi kognitif masing-masing turis dari masing-masing benua gitu. Jadi kita paham perbedaan, oh turis Amerika teh mikirnya begini gitu, turis Asia teh mikirnya seperti ini gitu. Bisa juga dengan menggunakan fitur demografik juga gitu. Jadi itu sangat menarik untuk dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian juga destination image ini nggak cuman terkait cognitive image ya Bapak dan Ibu. Tadi ada affective image juga, kemudian nanti merujuknya ke tourist satisfaction, intention to visit, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mengeksplor lebih lanjut ke daerah sana. Kemudian juga memang ya Bapak dan Ibu, datanya secara keseluruhan ternyata cukup tidak balance gitu, karena ada yang natural attraction dibicarakan sangat sering sekali gitu, tapi price and value atau accessibility itu masih sedikit dibicarakan gitu. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu sebenarnya. Kita udah mencoba untuk menyetarakan data trainnya biar mesinnya itu sama pinternya untuk mengklasifikasikan aspek natural, cultural, dan lain sebagainya. Tapi keadaan realnya memang datanya kurang balance. Mungkin nanti kita punya solusi untuk membalancekan data tersebut sehingga apa yang kita petakan itu lebih bagus lagi gitu ya pengetahuannya. Nah, mungkin sampai di situ saja Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan pemaparan saya. Ini papernya sebenarnya udah diterima di UBIS, Conference Scopusnya UI, tapi belum dipresentasikan. Jadi baru akan dipresentasikan bulan depan. Sudah accepted tapi belum dipresentasikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa dig deeper ya terkait dengan persepsi turis ini di Bali. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Bu Moderator mungkin. Bu Dian. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ini luar biasa seru ya kalau menurut saya ya. Soalnya udah menyangkut Bali. Saya memang sama gitu ya dengan tidak hanya turis mancanegara ya, sebagai turis lokal juga saya sangat suka gitu ya ke Bali gitu. Dan kebetulan nih saya mau ini udah banyak yang nanya nih, udah banyak yang penasaran ya. Tapi jadi langsung aja kita buka ya, langsung ke sesi tanya jawab atau diskusi gitu ya, Bu Dian ya. Nah, tapi ini moderator mau nanya dulu. Boleh, Bu. Iya, saya sebenarnya mau saya tanya, ini pertanyaan mama-mama gitu ya. Kalau kategori seperti misalnya nih, child friendly, nah saya mau ke Bali bawa anak saya, itu tadi masuknya ke yang environment atau memang sebetulnya ada kategori lain lagi? Sebentar, Ibu. Child friendly itu mungkin ke social setting and environment ya, Bu ya. Oh, oke. Ya, yang tadi berarti benar ya social settingnya. Iya. Karena kadang misalnya seperti Sacred Monkey Sanctuary gitu ya, mungkin ada yang menganggap tuh kayaknya kurang child friendly gitu ya. Kadang monyet-monyetnya bikin takut gitu ya. Atau tapi ada juga Pengambil yang katanya ya, Bu ya. iya suka kadang yang turis dewasa juga kadang suka dijailin gitu ya. Jahil aja sih gitu ya katanya. Nah, barangkali mungkin ada kategori spesifik yang memang khusus untuk child gitu. Tadi kalau social sharing berarti berlaku untuk dewasa juga begitu kan ya? Betul, Bu. Kebetulan ini tidak memisahkan antara child, dewasa, dan lain sebagainya. Mungkin ada ya, kalau di pariwisata itu yang dimensinya lebih komplit gitu ya, Ya. bisa untuk kita lakukan penelitian lagi. Iya, nggak apa-apa itu kan masukan aja Iya, betul. pesan dari para mama-mama gitu ya. Begitu. Jadi dan kalau saya lihat tadi yang paling tinggi akurasi tadi 92%, tapi memang pasti tidak ada yang tidak 100% begitu ya. Betul, Ibu. Oke. Baik, saya ingin kasih kesempatan buat
pertama kita baca dari yang pertanyaan dulu deh ya, satu. Nanti kita kasih yang live satu ya. Pak Osa udah mau raise hand, mau nanya live nih. Apa Pak Hendra tuh juga mau nanya live? Boleh. Mau dibacakan atau mau live aja? Oh, dibacain aja. Apa gimana? Oke. Saya tak buka. Oke. Jadi pertanyaan dari Pak Hendratno adalah identifikasi asal turis itu bisa di-capture tidak ya? Soalnya asal turis kan menentukan juga pilihan tujuannya. Nah, gimana Bu Dian? Oke, terima kasih Pak Hendratno. Boleh tambahan dikit Bu, tambahan dikit boleh. Kalau Bali ini kan kadang sudah mengalahkan nama Indonesia ya. Jadi lebih kenal di Bali daripada Indonesia lah. Saya melihat meskipun setua gini ya, saya juga masih sering jalan-jalan gitu ya. Lokasi-lokasi yang tadinya punya identifikasi khusus itu sudah ditiru gitu ya oleh daerah lain. Misal Bunaken. Nah, Bunaken itu kan dulu sangat-sangat banyak yang ke sana gitu. Tapi sekarang di Selat Sunda itu ada yang mirip-mirip begitu gitu ya. Nah, mungkin Bali pun juga mungkin juga ya ditiru daerah lain. Nah, mungkin itu apakah ini juga nanti menjadi apa ya pemikiran Ibu untuk riset berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hendratno. Langsung aja ya Bu Mediani. Ya. Mangga. Oke, baik. Yang pertama terkait asal dari turis ya Bapak dan Ibu. Kalau asal dari turis itu bisa diekstrak karena di TripAdvisor itu ada yang mencantumkan dia asalnya negara mana. Tapi tidak semuanya ya, ada beberapa yang tidak mencantumkan, ada beberapa yang mencantumkan. Nah, kalau mencantumkan itu tekniknya adalah mereka sebenarnya mencantumkan kota atau negaranya gitu. Provinsi atau negara atau kota gitu saya lupa. Kemudian karena negara sangat banyak sekali di penelitian sebelumnya itu saya jadi convert negara atau provinsi atau kota tersebut jadi benua. Karena kan benua cuma 6 ya Bapak dan Ibu, jadi lebih enak gitu nganalisis dan ngelihatnya gitu, tidak terlalu rumit. Jadi intinya adalah lokasi itu bisa diekstrak Pak. Gitu. Jadi keren sekali kalau kita bisa mengekstrak lokasinya juga dimasukkan ke penelitian ini, itu cukup keren sekali. Kemudian yang kedua tentang riset lanjutan di tempat-tempat yang mungkin sudah meniru Bali ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya sangat menarik Pak, karena Indonesia kan punya lokasi wisata super prioritas ya, kalau nggak salah banyak sekali gitu. Nah, kebetulan yang paling populer memang Bali. Tapi sayang sekali data yang tersedia di TripAdvisor untuk review lokasi-lokasi yang lainnya itu mungkin masih kurang memadai ya, Pak. Jadi kalau misalnya nanti lokasinya populer dan kemudian sudah banyak yang meninggalkan review di sana, nah kita juga bisa evaluasi dengan model yang sama dan itu sangat menarik sekali, Pak Hendratno. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sudah puas ya, Pak Hen ya? Oke, baik. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Oh, kita kasih tadi live ya Pak Osa ya, yang udah raise hand. Pak Osa, ada nggak nih hadir? Nah, Pak Osa. Terima kasih. Ini kedengaran suara saya? Iya, terdengar Pak. Terdengar ya. Mohon maaf nih sebelumnya ke Bu Dian. Ini saya sambil Pak Hibut ya. Pak Hibut kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesia rempong kali ya sama bikin laporan. Jadi tadi kurang menyimak ya awal-awal, terus koneksinya juga kurang bagus. Dari luplep ya. Luplep teh apa bahasa Indonesianya ya gitu. Jadi banyak gangguan lah pokoknya tadi. Akhir-akhir lumayan rada nyimak. Nah, mungkin pertanyaan saya ini ada sekitar 21 pertanyaan. Waduh. Jadi kita besok ya, sampai subuh ya.
Enggak, paling beberapa aja sih. Mohon maaf nih kalau misalnya pertanyaannya mengulang gitu ya, karena tadi awal-awal kurang nyimak. Tadi saya dengar untuk apa namanya itu mengkategorikannya itu manual ya Bu ya. Ini dari berapa berapa apa ya namanya itu review ya? Dari berapa ratus ribu juta review Bu? Dijawab langsung aja mungkin ya Pak Iya, ya. mangga. Untuk setiap review itu kita totalnya ada 2.400 yang dilabelkan Pak. Jadi untuk setiap review itu 400 diambil secara acak dari apa teh namanya? Dari tempat-tempat yang ada gitu. Jadi untuk setiap tempat itu ada aja dapet gitu. Untuk misalnya natural attraction 400, tapi ke 15-15-nya itu ada natural attraction di 15-15-nya. Itu tadi si kategorinya maksudnya apa ya, mengkategorikan dia natural attraction, dia price and value, terus dia positif, negatif gitu. Itu tuh nggak pakai software atau manual, Bu? Oh, baik. Kalau seperti itu biasanya kita manual, Pak. Untuk yang lebih advance lagi biasanya itu kita melibatkan lebih dari satu orang ya. Orangnya ganjil biasanya. 1, 2, 3 orang, kemudian kita melabelkan, kita ambil major vote. Biasanya sih seperti itu. Jadi memang laborious ya, apa tuh namanya, mengambil effort yang besar untuk melabelkan memang Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu tadi apa? Ibu kata Ibu ini tidak tahu ya positifnya itu di mana, negatifnya di mana, kayak di Secret Monkey atau apa tadi ya? Bukannya ya. tadi Secret bukannya Monkey Sanctuary. Secret Monkey Sanctuary ya. Nah itu bukannya tadi udah di label ya atau dikategorikan nih Secret Monkey tentang apa namanya itu ya, nature, tentang price and value, tentang attractiveness, tentang accessibility, infrastructure gitu. Bukannya udah bisa dilihat Bu bahwa oh ini negatifnya di value, ini negatifnya di natural gitu. Itu Bu. Betul. Baik Pak Osa, tadi itu sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama, apa tuh namanya? Gimana tadi saya lupa. Oh, yang untuk pertama itu kan kita melakukan sentiment analysis. Kalau sentiment analysis saja kita tidak tahu kategori mana yang positif, yang mana yang negatif, gitu kan. Yang kedua kita melabelkan secara multi-class. Kemudian yang ketiga kita gabungin multi-class dan sentiment analysisnya. Jadi yang lebih itu lagi apa tuh namanya, lebih detail lagi, lokasi ini sentimen positifnya sekian, negatifnya sekian. Jadi sebenarnya tadi itu tidak tahu ketika kita hanya menganalisis sentimen analisisnya saja, tidak sampai multi-classnya. Tapi di penelitian ini makanya kita extend sampai ke multi-class. Jadi kita tahu yang mana yang paling positif, yang mana paling negatif. Oke. Ya mungkin cukup dulu ya Bu, kita kasih kesempatan sama yang lain. Oh, kirain masih lanjut nih. Aduh, nggak enak nih. Saya sebenarnya masih ada nambah lagi tadi 33 pertanyaan. Waduh. Apa kalau masih kuat mah. Oh iya, kasihan Bu ini Diannya. Iya Pak Osa, ini ada tambahan dari Pak Andri ternyata. Jadi labelingnya tadi kan datanya 18.000 Pak Osa. Jadi kita labeling 400, 400, 400, 400, 2.400 totalnya dari 6 kelas. Sisanya machine learning yang mempelajari akurasinya tadi yang 92% lebih Pak. Gitu. Oh, jadi ada metodenya ya, jadi nggak manual full ya. Iya, baik, betul. Terima kasih Bu Dian, Bu Neni, Pak Andri, terima kasih. Terima kasih Pak Osa. Kirain mau lanjut. Nggak apa-apa loh nanti kalau ada follow up gitu ya. Pertanyaan lanjutan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi saya lihat dari Ibu Maya Arianti. Bu Maya mau nanya langsung, apa mau saya bacain aja? Bentar. Bacain aja, biar Ibu moderator ada kerjaan. Ember. Baik, pertanyaan dari
Ibu Maya, preferensi apa saja yang bisa digali dengan sentimen ini? Nah, tadi kan ada ya yang dari apa kognitif ya, kalau tidak salah ya. Baik, mungkin saya izin jawab ya, Bu Mediani. Oke, sebenarnya tadi berbicara terkait preferensi, preferensi ini ada kaitannya dengan penelitian yang dulu ya, Bu, yang memisahkan berdasarkan benuanya. Jadi kalau preferensi ini, saya kemarin kebetulan nggak pakai sentimen. Nah, preferensi ini saya menganalisis preferensi mereka dalam memilih tempat gitu. Jadi orang Amerika itu preferensinya itu lebih ke tempat yang seperti apa? Apakah lebih ke Bali sebelah utara gitu, apakah ke pantai atau Bali sebelah selatan gitu. Jadi saya menganalisis preferensi turis-turis dalam memilih destinasi wisatanya berdasarkan latar belakang geografisnya atau benuanya. Nah, kalau yang terkait dengan sentimen tadi, saya lebih menganalisis ke persepsi mereka, apakah mereka mempersepsikan ini positif atau negatif. Nah, di penelitian selanjutnya mungkin kalau mau menggabungkan antara preferensi dan sentimen ini, berarti kita bisa melihat bagaimana orang-orang dari benua dari masing-masing benua itu kemudian memilih tempat-tempat itu berdasarkan karena banyak positifnya di sini, karena banyak negatifnya di sini, itu juga bisa. Jadi kita bisa menggabungkan antara preferensi pemilihan dan juga sentimen yang melatar belakangi pemilihan tersebut. Mungkin seperti itu ya, Bu. Ya sih, saya sebetulnya sama Bu Happy dan Bu Tata dari FIT lagi melakukan penelitian juga antara wisata halal ya, preferensi wisata halal yang di Indonesia sama di Jordan. Tapi ya itu tadi, ternyata keyword-keyword yang digunakan orang Indonesia sama orang Jordan teh beda. Apalagi Jordan tuh karakteristiknya itu lagi hurufnya Arab. Oh, iya, betul. Jadi agak susah gitu narik keunikan apa? Ya kita karena kita nggak paham gitu ya. Pakai data dari mana Bu Mai kalau boleh tahu? Kemarin nyari ada yang dari apa sih dari website Traveloka gitu-gitu. Ada ya cari komen-komen dari Twitter itu sih. Mungkin TripAdvisor Bu udah pernah Ya dicoba. pakai TripAdvisor juga. Ya, cuman ya gitu sih kesusahannya itu. Karena perbedaan bahasa. Ya, dan istilah di kita kan di Indonesia baru mulai ya yang ada halal. Nah, di sana enggak, biasa aja gitu. Di kita kan itu jadi propaganda pemasaran. Betul. Salah satu gitu ya. Kalau di luar mungkin hal itu tidak bisa, nggak perlu jadi diferensiasi gitu. Betul. Cara-cara pandang kayak gitu juga kadang-kadang jadi tidak mudah gitu kita untuk memperoleh datanya. Makanya ini seru banget berbagai benua. Betul Bu Mai, bisa Bu pakai TripAdvisor itu ada location asalnya soalnya jadi gampang untuk mencerminkan benua gitu. Baik. Iya betul Bapak Ibu semuanya. Kalau kita menggunakan text mining salah satu itunya ya tantangan terbesarnya adalah bahasa. Jadi mengolah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi bahasa Jordan, apalagi aksaranya aksara Jepang ya Bu. Nah itu dia pendekatannya beda-beda. Jadi kita harus punya kamus yang beda, teknik stemmingnya juga beda. Gitu sih yang memang tantangan terbesarnya. Gitu. Paling gampang sih bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu. Nah, ya, karena mungkin bisa persepsinya standar gitu ya. Tuh, kalau sama bahasanya itu bisa standar. Iya. Betul, seperti itu. Terima kasih, Bu Mai. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Maya.
tadi bahkan udah share juga gitu ya tentang penelitiannya. Jadi Bapak Ibu ini kita diskusi aja gitu. Jadi tidak tidak melulu tanya jawab begitu ya Bu Dian ya. Apa namanya? Soalnya menarik, saya juga tadi mau nanya apakah ini bisa diterapkan misalnya kalau ini bisa Bali. Nah, sekarang sekalian misalnya kita tarik untuk yang destinasi di dunia begitu ya misalnya ya. Tapi mungkin kalau halal tadi mungkin agak spesifik ya Bu Dian ya. Apa namanya? Cuman kalau misalnya wisata destinasi di dunia itu mungkin masih bisa begitu ya, karena kita tinggal ambil yang bahasa Inggris begitu kan ya? Ya, betul. Kalau bahasa Inggris gampang Bu sebenarnya. Ya. Kecuali sudah pakai tadi yang misalnya spesifik mau cari yang child friendly. Maksudnya sebenarnya itu juga bisa kan, asalkan bahasanya homogen begitu kan ya? Betul Bu. Oke. Masalahnya tidak semua pakai istilah child friendly itu loh Bu. Iya ya. Yang susah kita mengkaitkan hubungan antar. Jadi kita harus menghubungkan child friendly itu sama kata apa sih? Nah itu kan cari ya, betul. Itu yang atau istilahnya kalau di pariwisata apa begitu ya? Nah, iya, makanya kayak tadi di kasus saya itu, saya cari yang halal gitu. Di sana tuh nggak ada. Muslim friendly pun mereka nggak gitu. Kayak istilah kita bilangnya makanan itu harus ada logo halalnya, sementara mereka no pork no ya itu cukup gitu. kalau tahu kayak gitu kan bisa ditambahin hashtagnya. Nah, kalau enggak kan nggak ketemu. Ya benar. Karena kalau kita kan istilahnya itu sudah formal ya, di-approve oleh suatu badan tertentu begitu kan. Sementara kalau di luar mungkin ya percaya aja gitu bahwa kami mengklarifikasi tidak ada nih gitu ya, no pork no lard gitu cukup. Yes. Oke. Tapi mungkin nanti skopnya ini kan sama Bu Dian mungkin nanti bisa diperluas begitu ya. Betul. Dari fokus dari penelitian ini. Oke, Bapak Ibu itu menarik. Ada lagi pertanyaan atau mau ikutan diskusi menambahkan seperti Pak Andri tadi juga boleh gitu ya. Apa namanya? Soalnya sesudah pandemi ini tuh sepertinya jalan-jalan tuh baru mulai lagi nih. Ya kita bahas, kita gali lagi gitu ya. Karena kemarin juga saya coba jadi dari suatu destinasi lain saya pulang ke rumah pakai aplikasi Maxim ya, ngobrol sama drivernya, itu ternyata jalanan di tanggal 17 Agustus itu sepi sekali gitu ya. Padahal kalau tanggal merah itu kan libur, biasanya orang keluar gitu ya ke tempat wisata seperti itu ya. Tapi ternyata tidak juga gitu ya. Mungkin karena fokus masyarakat kangen misalnya sama kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan pas Agustusan gitu ya, Bu Dian ya. Apa namanya? Jadi mungkin kalau untuk jalan-jalan, nah itu berwisata itu baru sekarang mau mulai kita menjajah kembali begitu ya, Bu Dian ya. Nah, mungkin nanti ditunggu daerah-daerah yang lain di Indonesia gitu. Jadi nanti kalau saya mau jalan-jalan, saya tinggal tanya ke Budian. Coba hasilnya gimana kemarin Budian? Udah ada rangkumannya jadi ya. Iya. jadi saya nggak perlu apa namanya berselancar lagi gitu ya di internet untuk mencari. Udah reliable hasilnya dari Budian. Oke, Bapak Ibu. Nah, Pak Riza nih mau nanya langsung. Ini Bu. Ya, mangga Pak. Makasih Bu Mentiani, Bu Dian. Bu mungkin bisa diberi gambaran ya. Saya kira tadi yang Ibu sampaikan itu inilah memang awal dari penelitian gitu ya. Kalau kita bimbing tugas akhir juga bahwa ini betul-betul identifikasi masalahnya lah ya. Dan nah mungkin saya ingin melihat dari penelitian Ibu dari kacamata tadi kalau sebagai pemanfaatan oleh user, kira-kira pedomannya seperti apa Bu ya? Jadi kalau saya lihat tadi sentimen positif, sentimen negatif gitu ya. Nah ini kalau saya lihat ini mirip bahwa ini kayak analisa SWOT gitu ya, kekuatan kelemahan gitu ya. Jadi kalau SWOT itu kan sebenarnya kekuatan kelemahan ya. Tantangan peluang itu sebenarnya juga kekuatan kelemahan eksternal gitu ya. Nah
kalau saya tadi melihat kan ada 15 lokasi, saya nggak tahu kalau di Bali itu mungkin melibatkan 3 kabupaten ya, Gianyar, Badung, sama Kelungkung kalau nggak salah. Nah, kalau itu dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata gitu, apakah yang disebut dengan sentimen paling negatif itu sebagai suatu permasalahan gitu ya, suatu permasalahan, sehingga Dinas Pariwisata harus menyelesaikan itu gitu. Apakah ada tadi proses mungkin kayak AHP itu diperlukan juga ya di tahap-tahap pertama untuk ngasih labeling gitu ya, tetapi begitu ini sudah menjadi dari data, menjadi informasi, kemudian menjadi knowledge, itu mungkin teridentifikasi suatu masalah. Nah, pertanyaannya menentukan sebenarnya masalahnya apa sih dengan monkey forest gitu ya, contoh gitu ya. Oh, dia menarik gitu ya, tetapi tadi masalah harga mahal gitu ya. Pertanyaannya apa benar gitu harga mahal itu masalah gitu buat gitu sehingga harus diselesaikan gitu. Nah, mungkin ada parameter lain gitu ya yang itu menjadi sesuatu sentimen negatif, tetapi secara bisnis di Monkey Forest itu nggak ada masalah gitu. Nah, ini saya ingin melihat mungkin ada gambaran pedomannya gitu ya, atau mungkin ada metode lain bahwa ini betul-betul sentimen negatif itu masih data mentah, perlu diolah lagi, diprioritaskan untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan oleh unit dinas pariwisata di masing-masing lokasi. Mungkin itu Bu, terima kasih Bu moderator, Bu narasumber. Baik, terima kasih Pak Riza. Langsung ya Bu Wendy. Ya, mangga ya. Terima kasih Pak Riza tadi terkait dengan yang paling negatif itu apakah memang betul masalah gitu ya, apakah yang paling positif itu apakah betul keunggulan. Jadi kita bisa mematrikskan SWOT-nya gitu. Sebenarnya bisa sekali Pak kalau mau dijadikan SWOT, yang negatif itu sudah pasti kelemahan ya, yang positif itu sudah pasti kekuatan, seperti itu. Nah, tapi dalam penelitian ini kebetulan belum sejauh itu. Seperti itu. Nah, untuk misalnya price, apakah tadi Sacred Monkey katanya price and value-nya itu paling negatif, paling jelek? Apakah price and value itu merupakan masalah atau hanya gejala gitu mungkin ya Pak ya? Jadi kalau kita lihat price and value di sini untuk Sacred Monkey itu memang paling besar negatifnya. Tapi kita belum tahu. Karena kalau saya lihat lagi dari data mentah yang ada, price and value ini melibatkan banyak hal lagi. Ada hal yang namanya katanya harga tiket masuk terlalu mahal. Ada juga yang menyinggung tentang value-nya. Maksudnya dia membayar sekian, tapi menurut dia fasilitasnya tidak cukup. Jadi dia merasa tidak worth atau tidak bervalue gitu ya. Jadi sebenarnya price and value ini ada berbagai masalahnya lagi gitu di dalam masing-masing lokasi. Memang belum ditinjau sampai sana. Kalau memang dalam penelitian ini sampai meninjau mungkin lebih itu ya, lebih bukan masalah, lebih ke gejala gitu ya, bahwasanya price and value-nya itu paling negatif. Kalau mau di-extend, ada Pak pendekatan yang bisa mengekstrak apa masalah yang sebenarnya terjadi di sana. Namanya topik modeling. Jadi kalau kita masukkan ke sana, kita bisa lihat apa sih sebenarnya masalah-masalah utama yang muncul gitu. Jadi nanti dia bisa memisahkan, oh ternyata yang paling banyak muncul itu masalahnya adalah terkait ketidaksesuaian harga dengan fasilitas. Itu bisa kita lihat lagi dengan menggunakan teknik yang lebih advance lagi, seperti itu. Itu sangat menarik Pak untuk di analisis. Kita perlu survei langsung Bu ya ke sana ya. Bisa Pak, bisa. Saya ikut kalau itu. Saya juga ikut Bu kalau gitu. Tapi kalau tidak ke sana juga, berdasarkan data tekstual tadi bisa diekstrak Pak, menggunakan teknik topik modeling namanya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Riza gitu ya. Jadi sudah puas ya, cukup puas dengan jawabannya dari Ibu Dian. Saya nantikan gitu ya kalau ada paket jalan-jalan gitu.
Saya ikut, judulnya Bu. penelitian kita, survei gitu ya. Nanti leisure udah jadi kita FEB sering jalan-jalan. Amin. Amin, amin. Oke, seru-seru. Ada lagi Bapak Ibu? Tak kerasa ya? Apa namanya? Udah ngomongin Bali ya Bu ya? Udah panjang juga kita diskusi. Apa namanya? Tapi saya lihat di sini di chat box sepertinya sudah ya, terakhir itu yang dari tambahan dari Pak Andri. Baik, kalau begitu pertanyaan dari Pak Riza merupakan pertanyaan terakhir dari sesi ini ya, Bu Dian ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya dari para peserta begitu ya. Kita akan punya sesi foto, namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan gitu ya, food for thoughts ya. Mohon dikoreksi saja Bu Dian gitu ya. Jadi kalau yang saya tadi pendapat dan sentimen wisatawan yang diungkapkan gitu ya tadi ya melalui review gitu ya, review page, halaman ulasan online, itu pertimbangan penting begitu ya bagi keputusan kunjungan wisatawan lainnya gitu ya. Juga pendekatan penambangan teks gitu, text mining seperti analisis sentimen dan klasifikasi teks multi kelas gitu ya, multi class cocok untuk mengekstraksi ekspresi ya. Dan juga pemetaan pola kunjungan wisatawan menggunakan pendekatan jaringan tadi ya, juga memberikan informasi yang berharga dalam mengembangkan destinasi yang berpotensi tinggi untuk kunjungan wisatawan. Karena di sini kita jadi bisa memetakan area potensial gitu ya untuk pengembangan peningkatan tadi gitu ya. Dan kalau menurut saya ini yang paling penting ya, bahwa setiap destinasi ya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu ya. Jadi oleh karena itu kekuatan dan kelemahan tersebut dari masing-masing destinasi dipetakan gitu ya, beserta popularitas gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan prioritas kembali lagi tadi pengembangan dan peningkatan dari masing-masing destinasi wisata tersebut gitu ya. Jadi itu insight sebetulnya ya, feedback bagi destinasi wisata tersebut gitu ya. Betul begitu ya Bu Dian ya? Betul Bu, betul. Masih di mute tadi. Oh iya ya, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu saya saya akhiri ya online seminar kita pada hari ini, tapi kita akan sesi foto terlebih dahulu. Dan saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link gitu yang sudah dikirim oleh panitia ya, feedback yang series 45 untuk sertifikat ya, mangga mohon untuk mengisi link di bawah. Ya. Oke, selanjutnya sesi foto, mangga Bapak Ibu ditunggu mengaktifkan kameranya gitu ya, saya pengen lihat. Ini mohon bantuannya panitia ya. Ya Bu, mangga. Ya. Oke, karena ada satu screen, jadi ini sebentar saja. 1, 2, 3. Selesai Bu. Oke. Nuhun, hatur nuhun semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya. Jadi nggak terasa kita udah sampai ke penghujung acara tadi, diskusinya seru menurut saya ya. Jadi alhamdulillah cara kita ini berjalan lancar.